Kota Langsa, akses terhadap air bersih seharusnya menjadi hak dasar setiap warga. Namun, realitas yang terjadi sangat berbeda. Setiap hari, ribuan warga mengeluhkan kualitas dan kuantitas air yang didapatkan dari perusahaan daerah air minum atau yang biasa kita sebut dengan PDAM. Kami sebagai pengguna PDAM mengalami banyak keluhannya selama pemakaian PDAM, seperti airnya kuning. Selama ini ya kita rasakan airnya lancar-lancar aja. Cuma kita selalu pakai filter saringan supaya aja bisa baik. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Langsa atau PDAM Kota Langsa saat ini menjadi sorotan warga. Layanan yang seharusnya memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat justru menjadi keluhan utama. Terus kalau misalnya dipakai untuk menyuci, airnya tiba-tiba mati. Dan juga kalau hujan itu kadang padahal hujan tapi airnya mati, nggak lancar seperti biasanya, malah lebih lancar pengguna sumur. Selain dari segi kualitas airnya, kami juga memiliki keluhan seperti dari administrasinya. Pernah kami tidak ada di rumah selama beberapa minggu dan tidak menggunakan air sama sekali. Namun pada saat pembayaran itu tetap sama seperti digunakan setiap harinya pada bulan lalu, yaitu 180 atau 170 seperti itu. Selain dari segi kualitas administrasi, saya juga harus mengeluarkan dana yang lebih lagi apabila air mati di rumah ini. Nah, jadi kami harus membeli lagi air lengkong dengan beberapa ember atau jerigen. Nah, tentu kami harus mengeluarkan uang yang lebih lagi, padahal bayarnya tetap sama seperti penggunaan biasa. Fasilitas air bersih merupakan penopang utama bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, tantangan dalam penyediaan air bersih tidak hanya tentang kualitas sumber daya air, tetapi juga mencakup keberlanjutan infrastruktur dalam instalasi pengolahan air. PDAM Kota Langsa memiliki berbagai hambatan dalam menghadapi tantangan penyediaan air bersih di Kota Langsa. Hambatan-hambatan tersebut meliputi sistem pengolahan air yang telah rusak, faktor alam yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air, serta keterbatasan sumber daya manusia. Iya. Di PDAM Kota Langsa, pengolahan air merupakan langkah fundamental untuk menyediakan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat. Proses ini dimulai dengan pengambilan air dari sumber alami yang menjadi titik awal dari rangkaian pengolahan yang cermat dan terencana. Sumber air utama PDAM Kota Langsa adalah sungai yang mengalir di sekitar wilayah yang memiliki aliran cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sebelum air tersebut dapat digunakan, penting untuk memastikan bahwa air yang diambil memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Setelah air diambil dari sungai, langkah pertama adalah membawa air tersebut ke dalam sistem intake. Di sini, air akan ditampung sementara sebelum masuk ke proses pengolahan lebih lanjut. Pengolahan ini dirancang untuk menghilangkan segala bentuk kontaminan dan partikel berbahaya sehingga air yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Dengan komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan, PDAM Kota Langsa berupaya untuk menjalankan setiap tahap pengolahan air dengan teliti, mulai dari penampungan awal hingga distribusi ke rumah-rumah warga. Proses ini tidak hanya memastikan ketersediaan air bersih, tetapi juga berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, mari kita lihat lebih dekat setiap langkah dalam proses pengolahan air di PDAM Kota Langsa yang dirancang untuk menjamin kualitas air yang optimal bagi semua pengguna. Proses pengolahan air ini dimulai dari sumber air yang menggunakan air sungai. Air diambil dari sungai yang memiliki aliran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Langsa. Air yang diambil kemudian dialirkan ke intake atau bak penampungan sementara. Di sini, air ditampung dalam bak penampungan sementara atau intake sebelum diproses lebih lanjut. Bak ini berfungsi untuk mengumpulkan air dari sungai dan mengontrol aliran menuju paraset. Setelah ditampung, air dialirkan melalui proses paraset. Pada tahap ini, terjadilah proses prasedimentasi, di mana ketika air ditampung dan diendapkan, air dicampur dengan bahan kimia lainnya, seperti aluminium sulfat atau yang disebut dengan tawas, soda as, kaporit, dan kapur dengan tujuan agar air dapat pecah dan menjadi bening. Proses ini juga bertujuan untuk menghilangkan partikel besar yang mungkin ada di dalam air. Bahan kimia tersebut dicampur dan diinjeksi
ke WTP atau yang disebut dengan Water Treatment Plant. Menurut Permenkes nomor 2 tahun 2023, kualitas air harus terjaga dengan pH 6,5 sampai 8,5. Berdasarkan riset Sylvia dan Tisna tahun 2022 menemukan bahwa tawas atau Al2SO43 efektif pada dosis 12 sampai 37 mg per liter dengan pH 6,5 sampai 7,9. Artinya, pemakaian tawas perlu dikontrol agar air tetap aman dan sehat untuk masyarakat. Selanjutnya, di WTP, air mengalami 3 tahap. Yang pertama, yaitu tahap flokulasi, di mana pada tahap ini, air yang mengandung flok yang lebih besar akan mengalami proses pencampuran lembut. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa flok tersebut tidak hancur, tetapi tetap saling berinteraksi dan membentuk agregat yang lebih besar. Flok yang lebih besar dan lebih berat akan terbentuk selama proses ini, yang memudahkan mereka untuk mengendap pada tahap sedimentasi berikutnya. Proses ini berlangsung selama sekitar 15-20 menit. Setelah melalui proses flokulasi dan sedimentasi, air yang telah dibersihkan akan memasuki tahap filtrasi. Proses ini merupakan langkah terakhir dalam pengolahan air yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kontaminan dan partikel halus sebelum air disimpan dan didistribusikan kepada masyarakat. Setelah tahap filtrasi selesai, air bersih kemudian akan ditampung dalam reservoir sebelum didistribusikan ke rumah-rumah warga. Dengan demikian, PDAM Kota Langsa berkomitmen untuk menyediakan air bersih yang berkualitas tinggi melalui proses pengolahan yang cermat dan terencana. PDAM Kota Langsa telah berupaya memenuhi kebutuhan air bersih warga. Namun, dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kondisi infrastruktur yang ada, tantangan yang dihadapi semakin besar. Beberapa daerah mengalami krisis air karena masalah teknis dan keterbatasan sumber daya. Menurut sumber data PDAM Kota Langsa, setiap tahunnya mereka mengalami kehilangan air dengan persentase 4,93% yang disebabkan oleh kebocoran pipa air, dan dapat kita lihat bahwasannya produksi air tahunan di Kota Langsa mencapai 6.199.585 meter kubik. Untuk mempermudah kita akan mengonversi angka ini ke dalam satuan liter, di mana 1 meter kubik setara dengan 1000 liter. Yang pertama, kita harus menghitung total produksi air dalam satuan liter. Total produksi air sama dengan 6.199.585 meter kubik dikali 1000 liter per meter kubik sama dengan 6.199.585.000 liter. Yang kedua, kita akan menghitung kehilangan airnya. Dengan tingkat kehilangan air sebesar 4,93% per tahun, kita juga dapat menghitung jumlah air yang hilang. Kehilangan air sama dengan 4,93 per 100 kita kali 6.199.585.000 liter. Ketiga, perhitungan kehilangan air. Kehilangan air sama dengan 0,0493 dikali 6.199.585.000 menjadi 305.639.540,5 liter. Dengan demikian, dari total produksi air tahunan sebesar 6.199.585.000 liter, jumlah air yang hilang akibat kebocoran atau kehilangan lainnya mencapai sekitar 305.639.540,5 liter per tahun. Ini menunjukkan bahwa pengolahan dan pemeliharaan sistem distribusi air sangat penting untuk meminimalisir kehilangan dan memastikan ketersediaan air yang optimal bagi masyarakat. Di tengah keluhan dan masalah yang ada, air Lengkong muncul sebagai harapan baru bagi warga Kota Langsa. Dengan kualitas airnya yang baik dan kuantitas yang cukup, air Lengkong merupakan air tanah yang berada di Desa Lengkong, di mana air Lengkong ini bisa menjadi salah satu solusi alternatif bagi warga Kota Langsa ketika menghadapi kesulitan air bersih. Di Kota Langsa, banyak warga yang menggunakan 2 sumber air, yaitu air dari Lengkong dan air dari PDAM. Ayo mari kita bandingkan harga kedua sumber air ini agar lebih memahami pilihan yang ada. Untuk harga air Lengkong memiliki tarif sebesar Rp3.000 untuk 35 liter. Sedangkan harga air PDAM memiliki tarif sebesar Rp5.000 per meter kubik, yang berarti 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Jadi, tarif PDAM per liter adalah tarif PDAM per liter sama dengan Rp5.000
per 1000 sama dengan Rp5 per liter. Sumber air Lengkong memiliki harga Rp3.000 dengan volume liter 35 liter dengan harga per liternya yaitu Rp85,71. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya harga air Lengkong yaitu Rp85,71 per liter jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga air PDAM yang hanya Rp5 per liter. Dengan demikian, bagi warga yang mencari alternatif air dengan biaya lebih rendah, air PDAM adalah pilihan yang lebih ekonomis. Permintaan air Lengkong mengalami peningkatan dalam kebutuhan air bersih di Kota Langsa. Oleh sebab itu, pengambilan air tanah yang dilakukan oleh perusahaan air Lengkong melebihi kapasitas seharusnya. Hal tersebut memicu adanya penurunan permukaan tanah, sehingga hal itu sudah meresahkan warga Kampung Lengkong. Pertumbuhan penduduk Kota Langsa diperkirakan akan mencapai sekitar 213.846 jiwa pada tahun 2030. Dengan banyak penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, menyebabkan kebutuhan air bersih akan terus meningkat secara signifikan, baik untuk kebutuhan individu maupun pertanian dan industri lainnya. Menurut laporan United Nations Weather Development Report, kebutuhan air bersih global diperkirakan akan meningkat sekitar 20-30% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2015. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan populasi, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tantangan dalam pengelolaan air bersih di Kota Langsa bersifat terus-menerus, melalui kolaborasi, inovasi, dan komitmen berkelanjutan, kota ini dapat mengatasi masalah air bersih dan memastikan ketersediaan air yang aman dan cukup bagi seluruh warganya. Yang artinya, ketika ada solusi, ada masalah, dan ada solusi, lalu ada masalah yang baru lagi. Hal tersebut terus berputar dan tidak akan pernah terputus.